Definisi kutipan seorang diktator, a death of one man is a tragedy and a death of million is just statistic. Luar biasa. Definisi keluar mulut harimau Sri Mulyani, masuk mulut buaya Menteri Keuangan yang baru. Gak heran gue kalau 10 demonstran yang meninggal di tangan aparat ini cuma dianggap, ya itu kan sebagian kecil. Masih ada ratusan juta masyarakat Indonesia selamat. Gak heran gue ketika 1000 lebih siswa keracunan karena MBG dianggap, ya itu kan sebagian kecil. Masih banyak yang gak keracunan. Gak heran gue 3.000 orang yang luka-luka dan ditahan oleh aparat setelah demonstrasi kemarin dianggap, ya itu kan sebagian kecil. Masih banyak yang bisa pulang ke rumah. Gak heran gue. Ada buku bagus judulnya Development as Freedom yang bilang negara seringkali melihat kritik rakyat miskin atau rakyat terdidik yang sadar atas ketertindasan dianggap hanya sebagian kecil. Padahal yang sebagian kecil ini menderita luar biasa setiap harinya. Bahkan buku ini bilang kalau kelaparan itu bukan terjadi karena bencana, tapi karena kegagalan politik dan kebijakan publik. Jadi menteri baru ini, yang baru di reshuffle ini, saran saya Pak Presiden, reshuffle lagi. Tonde final boss ini. Begitupun Pak Presiden jangan lupa atas ketertindasan rakyat, walaupun mungkin dianggap sebagian kecil. Termasuk 10 orang yang meninggal Pak, ribuan yang masih ditahan Pak. Mereka menunggu keadilan Pak. Mereka bukan sebagian kecil orang. Mereka warga negara yang setiap hari punya cerita Pak. Penuhi segera tuntutan rakyat dan berikan keadilan untuk korban dan seluruh demonstran yang menjadi kriminalisasi dan tahanan politik. Tuntutan apa? Saya belum pelajari itu. Kalau gitu Pak, mari sama-sama kita belajar. Karena tuntutan rakyat 17+8 itu adalah suara kita, aspirasi publik yang telah kita suarakan berhari-hari. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Sebagian kecil yang sangat masif Pak, yang sangat kita perjuangkan untuk negara ini. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Pak, salah satu poin aspirasinya adalah tunjangan DPR yang sangat amat besar. Bayangin Pak, ada guru honorer yang hanya menerima 150.000 per bulan. Bandingkan dengan tunjangan DPR sebelum diubah. Tunjangan rumahnya bisa sampai 50 juta. Jadi jelas Pak, ada ketimpangan yang harus kita suarakan. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Pak, aspirasi 17+8 ini bukan hanya tentang ekonomi. Ada juga Pak, tuntutan untuk membentuk tim independen untuk kasus Afan Kurniawan, Umar Amiruddin, dan korban lainnya pada saat demonstrasi 28 sampai 30 Agustus. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Pak, masyarakat bersuara bukan karena mereka tidak sibuk, tapi karena ingin keadilan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.